Halo Sobat Akuntan, tahu nggak sih kalau Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan 4 amandemen PSAK dalam SAK Indonesia. Nah, jadi Sobat Akuntan sudah tahu belum nih tentang berita amandemen ini? Kalau belum, yuk tonton dan simak video ini ya. Pada tanggal 1 Desember 2023, DSAK IAI mengesahkan 4 amandemen PSAK dalam SAK Indonesia, yaitu PSAK 2, PSAK 10, PSAK 46, dan juga PSAK 60. Sahnya 4 amandemen PSAK dalam SAK Indonesia ini memiliki masa yang berbeda-beda. Kita mulai dari amandemen PSAK yang pertama dulu ya. Amandemen PSAK 46 tentang pajak penghasilan terkait reformasi pajak internasional ketentuan modal Pilar 2. Amandemen PSAK 46 mengatur pengecualian sementara atas perlakuan akuntansi pajak tangguhan terkait reformasi pajak internasional model Pilar 2 dan pengungkapannya. Mengapa demikian? Supaya pengguna lebih memahami exposure entitas tentang pajak penghasilan Pilar 2. Amandemen ini akan berlaku surut ke belakang pada 1 Januari 2023. Nah, kita beranjak ke dua amandemen PSAK sekaligus, yaitu amandemen PSAK 2 tentang laporan arus kas dan amandemen PSAK 60 tentang instrumen keuangan. Di dalam amandemen 2 PSAK ini menjelaskan tentang cara pengungkapannya saja, tanpa menjelaskan penyajian dan pengukuran. Tujuan amandemen ini untuk meningkatkan kualitas pengungkapan bagi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Dan perlu diingat, amandemen ini akan berlaku pada 1 Januari 2024 dan dapat diterapkan lebih dini. Dan yang terakhir, amandemen PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara tersebut tertukarkan menjadi mata uang lain, serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan. Perlu diingat, amandemen ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan dapat diterapkan lebih dini. Nah, itu tadi 4 kesimpulan tentang amandemen PSAK dalam SAK Indonesia. Nah, kalau Sobat Akuntan masih bingung tentang kesimpulan amandemen ini, aku spill nih, cuplikan video dengar pendapat publik Draft Exposure Amandemen PSAK dari Ikatan Akuntan Indonesia. Saya Fani, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Mengamandemen 2 PSAK sekaligus, yaitu PSAK 2, laporan arus kas, dan PSAK 60. Ya, tetapi kedua PSAK-nya ini yang diamandemen hanya bagian pengungkapannya saja. Nah, apa yang perlu diungkapkan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu memiliki arrangement seperti ini, pengaturan seperti ini, maka entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas exposure entitas terhadap risiko likuiditas. Jadi yang liabilitas dan arus kas entitas itu amandemen ke PSAK 2-nya dan exposure terhadap risiko likuiditas itu nanti amandemen di PSAK 60-nya. Nah, di sini fungsionalnya misalnya memakai mata uang Bolivar, pelaporannya rupiah. Nah, apakah Bolivar ini termasuk exchangeable nggak ke rupiah? Ya, Venezuelanya sedang hiperinflasi, rupiah juga bukan mata uang yang cukup kuat di international market gitu, sehingga kita perlu menilai yang disebut exchangeable di dalam PSAK 10 transaksi mata uang asing itu apa sih sebenarnya? Kemudian bagaimana kalau mata uang ini tuh tidak bisa dipertukarkan gitu. Nah, di exposure draft amandemen PSAK 10 kekurangan ketertukaran, ini kita memperjelas pengaturan terkait kondisi di mana suatu mata uang ini apabila mata uang ini kemudian tidak tertukarkan. Terus apa saja yang akan diusulkan untuk perubahan amandemen PSAK 46 ini? Yang pertama adalah memberikan pengecualian sementara yang terdapat di dalam paragraf 4A dan 88A atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penerapan ketentuan model Pilar 2.
Yang kedua adalah perubahannya adalah pengungkapan. Dari sisi pengungkapan, khususnya di paragraf 88B dan sampai dengan 88D, itu mensyaratkan pengungkapan informasi terkait ketentuan pilar 2. Kemudian yang terakhir adalah tanggal efektif dan ketentuan transisinya yang ada di dalam paragraf 98M itu berlaku efektif 1 Januari 2023. Jadi sudah berlaku ya Bapak Ibu di laporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2023 ini dan berlaku ketentuan transaksi retrospektif.